Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak ibu dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Amin. Seperti biasa, pembelajaran akan tetap kita adakan meskipun dengan belajar online atau daring. Nah, anak-anak ibu semuanya, jangan pantang menyerah meskipun kita belajar tidak dapat tatap muka atau bertemu langsung dengan ibu. Tapi yang ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat semangat. Nah, sekarang kita masuk kepada tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak ibu tahu apa-apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita. Mari kita memulai belajar tema 9. Baiklah kita akan memulai pembelajaran kita tema 9, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada ditayangkan melalui televisi dan radio serta internet. Nah, ibu yakin anak-anak ibu sudah tahu apa bentuk-bentuk iklan. Nah, adapun beberapa tujuan dari iklan. Yang pertama yaitu memberitahukan kepada khalayak ramai atau kita sebagai masyarakat tentang suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu memengaruhi seseorang. Yang kedua yaitu memengaruhi khalayak ramai tentang suatu barang atau jasa. Dan yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu barang atau jasa. Dan yang keempat, memberi informasi tentang barang atau jasa. Dan yang terakhir, menarik khalayak ramai. Adapun ciri-ciri dari iklan, yang pertama yaitu informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, dan yang terakhir menarik. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis iklan elektronik. Yang pertama yaitu dengan mengiklankan suatu barang dengan televisi. Terdapat unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu suara, gambar, gerak, dan tulisan. Adapun iklan radio hanya terdapat suara saja, karena radio hanya dapat mengeluarkan suara, tidak dapat memberikan gambar atau yang lain-lain. Nah, ada iklan internet. Iklan internet terdapat suara, gambar, gerakan ilustrasi, dan tulisan yang berwarna-warna. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari iklan. Bentuk-bentuk iklan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada iklan baris dan yang kedua iklan kolom. Iklan baris yaitu iklan yang merupakan iklan kecil atau singkat, berisi penawaran atau suatu informasi tentang suatu yang terdiri atas atau beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu terdiri atas 2-3 baris. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga berupa kalimat-kalimat pendek. Yang keempat, iklan baris dilengkapi dengan gambar. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor atau telepon. Dan yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Dan yang ketujuh, biaya lebih murah atau terjangkau. Dan selanjutnya yaitu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri dari iklan kolom ini adalah terdiri atas ilustrasi gambar, foto, bagan, dan kata. Yang kedua yaitu ukurannya lebih besar dari atau pada iklan baris. Dan yang ketiga yaitu berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawar. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, pada suatu hari Edo dan Benny belanja. Benny, kita beli minuman yuk. Aku haus nih. Ayo, aku juga haus.
Benny, aku beli jus jeruk nih. Kamu beli apa? Aku beli mineral. Kamu tahu tidak, Edo, perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan, Ben? Iya, sama-sama minuman. Minumanku ini adalah zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran, Edo. Apa maksudnya itu, Ben? Aku tidak mengerti. Iya, semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi, Edo. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Begitu. Adapun contoh dari materi tersebut yaitu seperti air, batu, tangan, kayu, besi, emas, bahkan udara. Materi-materi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, berdasarkan materi penyusunnya, materi dapat kita bedakan menjadi 2 bagian, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis yang dapat kita temui di sekitar kita. Contohnya seperti air, garam, gula, dan juga emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan juga unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, seperti besi, emas, aluminium, nitrogen, dan oksigen. Itu adalah bahan-bahan unsur yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang berbentuk dari beberapa unsur, contohnya air, di mana air terdiri dari oksigen dan hidrogen. Contoh lain senyawa yang dapat kita temukan adalah seperti gula dan juga garam. Selanjutnya yaitu zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih dari zat tunggal. Zat campuran terbagi atas 2, yaitu homogen dan heterogen. Zat homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya di sini seperti air sirup. Dan zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya di sini seperti air dan kopi, lalu pasir dan air. Sudah dapat kita simpulkan perbedaan antara 2 zat tersebut, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal yang tidak dapat dicampur atau dijadikan lagi menjadi sebuah zat baru atau dileburkan menjadi sebuah zat yang lain seperti emas, besi, logam, dan lain-lain. Sedangkan zat campuran adalah zat yang dapat kita campurkan melalui seperti beberapa bahan, contohnya air dengan gula, air dengan kopi ditambah gula, air ditambah sirup, atau air dengan pasir. Sampai di situ materi kita pada hari ini, dan nanti Ibu akan memberikan menyuruh anak-anak Ibu untuk mengamati pembelajaran yang telah Ibu berikan tadi. Semoga anak-anak Ibu semangat dalam belajar dan selalu mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.